Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Julianto Dwi Putra, NPM 1708101008, ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai jaringan syaraf tiruan. Di sini sudah saya bagi mengenai beberapa sub kategori. Yang pertama, pengertian jaringan syaraf tiruan. Yang kedua, prinsip jaringan syaraf tiruan. Yang ketiga, struktur jaringan syaraf tiruan. Yang keempat, cara kerja jaringan syaraf tiruan. Yang kelima, arsitektur jaringan syaraf tiruan. Yang keenam, fungsi aktivasi jaringan syaraf tiruan. Dan yang ketujuh, contoh soal jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, langsung saja pengertian jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan (JST) atau Artificial Neural Network, atau juga disebut Simulated Neural Network, atau umumnya hanya disebut Neural Network, adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena sifatnya adaptif, JST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linier. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola atau pada data. Yang kedua, prinsip jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, ada satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. Yang kedua, sebuah penambah untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input, ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Yang ketiga, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitude output dari neuron. Fungsi ini bertujuan untuk membatasi jarak amplitude yang diperbolehkan oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pada gambar di samping. Pada gambar di atas, dia menerima masukan dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1, W2, dan W3. Ketika impuls neuron yang ada dijumlahkan menjadi net sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3. Besarnya impuls yang diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y sama dengan F-net. Apabila nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi atau keluaran model jaringan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah bobot. Yang ketiga ada struktur jaringan syaraf tiruan. Ya, di sini ada gambar di atas. Yang pertama adalah input berfungsi sebagai dendrit, output berfungsi sebagai akson, fungsi aktivasi berfungsi sebagai sinapsis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar di atas. Proses pada JST dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan atau summing function yang bisa dilihat seperti pada di gambar dengan lambang sigma. Hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. Dalam neural network, neuron dikelompokkan dalam layer yang disebut neuron layer. Biasanya setiap neuron dari sebuah layer dihubungkan ke semua neuron yang ada di layer belakang maupun depannya atau kecuali input dan output. Informasi yang dikirim dalam sebuah neural network dipropagasi layer per layer, mulai dari input hingga output tanpa atau melalui satu atau lebih hidden layers, bergantung pada algoritma yang digunakan. Informasi juga dapat dipropagasi ke arah belakang atau backpropagation. Yang keempat adalah cara kerja jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, informasi disebut input akan dikirim neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Yang kedua, input ini akan diproses satu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang. Yang ketiga, hasil jumlah ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan. Tetapi kalau tidak, neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Kemudian pada neuron layer, yang pertama pada jaringan saraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer
yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers. Biasanya neuron-neuron pada suatu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya, atau kecuali lapisan input dan lapisan output. Yang ketiga, informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirambatkan dari lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan yang lainnya, yang sering dikenal dengan nama lapisan tersembunyi atau hidden layer. Umumnya, neuron-neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama, sehingga pada setiap lapisan yang sama, neuron-neuron memiliki fungsi aktivasi yang sama. Bila neuron-neuron pada suatu lapisan atau misal lapisan tersembunyi akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain, atau misal lapisan output, maka setiap neuron pada lapisan tersebut atau lapisan tersembunyi juga harus dihubungkan dengan setiap neuron pada lapisan lainnya atau lapisan output. Yang terakhir, faktor terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Yang kelima, cara arsitektur jaringan saraf tiruan. Pada bagian ini, pada jaringan saraf tiruan, neuron akan dikumpulkan dalam sebuah lapisan yang disebut lapisan neuron atau neuron layers. Neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan lainnya. Informasi yang didapatkan pada sebuah neuron akan disampaikan ke semua lapisan yang ada, mulai dari lapisan masukan sampai dengan lapisan keluaran melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Pada jaringan saraf tiruan ini, 3 lapisan bukanlah sebuah struktur umum, karena beberapa jaringan saraf ada yang tidak memiliki lapisan tersembunyi. 3 bagian tersebut, yang pertama adalah jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Di dalam jaringan saraf tiruan dengan satu layer, neuron-neuron diorganisasi dalam bentuk layer-layer. Dalam bentuk paling sederhana dari jaringan saraf tiruan dengan satu layer, kita mempunyai sebuah input layer dari node sumber di mana informasi diproyeksikan ke output layer dari neuron, tapi tidak bisa sebaliknya. Dengan kata lain, jaringan ini adalah tipe feed forward. Input layer dari node sumber tidak dihitung karena tidak ada perhitungan yang dilakukan. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net merupakan jaringan dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer. Jaringan multi lapis ini terletak atau memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan masalah bila dibandingkan dengan jaringan lapis tunggal. Namun, pelatihannya mungkin lebih rumit. Pada beberapa kasus, pelatihan pada jaringan ini lebih baik karena memungkinkan bagi jaringan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan jaringan berlapis tunggal karena jaringan tidak bisa dilatih untuk menampilkan secara benar. Yang ketiga, jaringan dengan lapisan kompetitif layer net. Bentuk lapisan kompetitif merupakan jaringan saraf tiruan yang sangat besar. Interkoneksi antara neuron pada lapisan ini tidak ditunjukkan pada arsitektur seperti jaringan yang lain. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif atau sering pula disebut dengan prinsip winner takes all atau yang menanglah yang mengambil semua bagiannya. Yang keenam, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron, yaitu merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal atau summation function yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Yang pertama, fungsi undak biner atau hard limit. Fungsi undak biner merupakan jaringan lapisan tunggal yang menggunakan fungsi undak atau step function untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner 0 atau 1. Yang kedua, fungsi bipolar atau symmetric hard limit. Fungsi bipolar dengan symmetric hard limit sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, min 1. Fungsi symmetric hard limit dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan 0 jika X lebih kecil sama dengan 0. Y sama dengan 1 jika X sama dengan 0. Y sama dengan min 1 jika X lebih kecil 0. Fungsi bipolar atau dengan threshold. Fungsi bipolar dengan threshold sebenarnya hampir sama dengan fungsi untuk undak biner. Hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0 atau min 1. Fungsi bipolar dengan nilai ambang 0 dirumuskan sebagai berikut. Fungsi linear identitas. Fungsi ini memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. Dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan X.
Fungsi saturating linear. Fungsi ini akan bernilai 0 jika inputnya kurang dari min setengah dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari setengah. Sedangkan jika nilai input terletak antara min setengah dan setengah, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya ditambah setengah. Fungsi saturating linear ini dirumuskan sebagai berikut. Fungsi systematic saturating linear. Fungsi ini akan bernilai min 1 jika inputnya kurang dari min 1 dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai input terletak antara min 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Fungsi sigmoid biner. Fungsi ini digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Mempunyai range 0 sampai 1. Biasanya digunakan untuk jaringan saraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai dengan 1, juga pada jaringan saraf yang nilainya outputnya 0 atau 1. Fungsi sigmoid bipolar. Fungsi ini hampir sama dengan fungsi sigmoid biner, tetapi output fungsi ini memiliki range 1 sampai min 1. Fungsi ini dirumuskan sebagai berikut. Yang ketujuh, contoh soal jaringan syaraf tiruan. Di sini saya memiliki contoh buat fungsi logika n, input x1 dan x2, dan y1 jika dan hanya jika inputan 1. Di sini pada pengerjaannya menggunakan rumus y1 sama dengan x1 kali w1 ditambah x2 kali w2 plus x3 kali w3 dan seterusnya. Yang pertama saya akan menyelesaikan tahap pertama, yaitu y1 jika net lebih besar sama dengan 2, 0 jika net lebih kecil 2. Yang hasilnya netnya menghasilkan titik x1 x2 11 menghasilkan net 2, x1 1 x2 0 menghasilkan net 1, x1 0 x2 1 menghasilkan 1, x1 0 x2 0 menghasilkan 0. Ternyata berhasil mengenali pola. Yang kedua problem OR. Di sini jika Y sama Y1 jika net lebih besar sama dengan 1, 0 jika net kurang dari 1. Maka menghasilkan net 1.1 menghasilkan 2, 1.0 menghasilkan 1, 0.1 menghasilkan net 1, dan 0,0 menghasilkan net 0. Problem X1 dan not X2. Di sini Y1 jika net lebih besar sama dengan 1, 0 jika net kurang dari 1. Maka dalam hal ini pada bagian di sininya itu diganti 2 dan min 1 sehingga 1,1 menghasilkan net 1, 1,0 menghasilkan net 2, 0,1 menghasilkan net min 1, 0,0 menghasilkan net 0. Ternyata berhasil mengenali pola. Dan yang gagal adalah problem XOR. Mengapa gagal? Karena XOR sama dengan X1 kuadrat dikurangi X2 sama dengan min X1 akar X2. Ternyata dibutuhkan sebuah layer tersembunyi. Kelebihan jaringan saraf tiruan mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu, klasifikasi memilih satu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan, asosiasi, self-organizing, dan optimasi. Kelemahan kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi, kurang mampu melakukan operasi algoritma, aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Dan yang terakhir namanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Pertanyaannya sebut dan jelaskan tahapan pelatihan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Terima kasih. Saya akhiri presentasi dari saya. Mungkin ada salah atau kurangnya penjelasan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.